Aktivitas bus angkutan karyawan pabrik KTI Kutai Timber Indonesia, Kota Probolinggo, dikeluhkan pengguna jalan. CB News Probolinggo. Aktivitas bis angkutan karyawan dikeluhkan masyarakat, sehingga Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo langsung mengundang pihak terkait untuk dilakukan rapat dengar pendapat atau RDP. Dalam RDP Komisi 2 tampak yang hadir perwakilan pabrik PT KTI, Dishub Kota Probolinggo, vendor, dan Satlantas Polres Probolinggo Kota. Purwantoro, perwakilan Dishub Kota Probolinggo mengatakan Dishub diundang RDP Komisi 2 soal perizinan bus karyawan KTI yang belum penuhi persyaratan sejak tahun 2019 hingga 2021. RDP kali ini terkait dengan angkutan karyawan oleh pengguna jasa PT KTI. Hasil kesepakatan vendor PT KTI sejak 2019 dengan poin yang belum dilaksanakan oleh vendor sampai saat ini, ujar Purwanto, Selasa tanggal 9 November tahun 2021. Selama masa pandemi pihak kami memberi kelonggaran untuk mengurus perizinan kepada 4 vendor KTI, apabila tahun 2022 belum diselesaikan persyaratan tersebut, kami bersama DPRD dan Satlantas mewajibkan selesaikan perizinannya akan melarang vendor bekerja sama dengan KTI, tegasnya. Secara terpisah, HRD Pabrik PT KTI Kota Probolinggo, Teguh PW mengatakan, pihaknya akan bertindak tegas apabila pihak vendor tidak komitmen dan tidak akan menerima vendor yang tidak jelas. Akhir tahun 2021 kami akan pertegas lagi kepada vendor yang menjual jasa kepada kami. Apabila pihak vendor tidak komitmen dengan perjanjian bersama kami terpaksa kami akhiri kerjasamanya dengan pihak vendor, paparnya. Menyinggung soal bis karyawan KTI, Kasat Lantas Polres Kota Probolinggo AKP Roni Faslah mengatakan, selama saya bertugas di sini sudah terjadi 3 kecelakaan, namun korban belum ada yang berat hanya luka ringan saja. Apabila nanti ada pelanggaran di jalan, kami pihak kepolisian akan lakukan tindakan hukum, tegas Roni Faslah. Mamat Abdullah dan Luis Haryona koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Terima kasih. Terkait dengan kegiatan pada hari ini, kita konsultasi dengan DPRD, kita dipanggil terkait dengan penjelasan angkutan karyawan di Kota Probolinggo yang dilaksanakan oleh pengguna jasa yaitu PT KTI. Nah, ini sudah ada kesepakatan sejak tahun 2019 terkait dengan angkutan karyawan ini, dan ada beberapa titik poin yang masih belum bisa dilaksanakan oleh vendor pelaksana dari angkutan karyawan. Apa saja? Nah, kita identifikasi terkait dengan angkutan karyawannya, jenis busnya, kemudian titik kumpul, kemudian perizinan dari angkutan tersebut yang belum sampai dengan saat ini dari 4 vendor, hanya 1 vendor yang sudah melakukan proses perizinan di DPM PTSP Kota Probolinggo. Jadi nantinya di akhir 2021 kita akan keluarkan pilihannya mereka lagi. Komitmennya mereka gimana sih untuk kita gitu lah. Kita kan istilahnya udah perjanjian mereka sama kita kan jasa. Nah kalau jasa kita serahkan semuanya ke mereka toh. Kita itu nikmati jasanya aja gitu kan. Kalau mereka tidak bisa komitmen dengan kami ya udah selesai juga gitu. Jadi nantinya tetap kita keluarkan dulu penilaiannya ke mereka, karena kalau kita meng-off-kan atau mengakhiri kontrak kita harus ada dasar jelas dulu. Apa dasarnya mereka, ke mereka untuk meng-off-kan si pihak vendor. Sebenarnya kita udah tegas sih Pak dari kemarin pun. Jadi kita nggak mau pakai vendor yang istilahnya itu perjanjiannya nggak jelas. Yang terdata di kita, bus karyawan, terdata kita selama saya di sini ada 3 kecelakaan yang melibatkan bus karyawan. Tapi tidak sampai berat, hanya luka. Terhadap bus karyawan yang plat nomornya hitam, bukan kuning, gimana? Ada tindakan nanti? Tadi sudah kita sampaikan pada rekan-rekan maupun forum yang ada akan ditindaklanjuti oleh Dishub. Dan saya sebagai kepolisian tentunya akan pegang teguh MUU yang ada. Jika melanggar MUU maka akan lakukan penindakan. Termasuk Jalan Joko Tamrin kan bis besar nggak boleh. Besar nggak boleh. Ini akan saya tindaklanjuti semuanya. Oke. Jadi untuk kelas jalannya Pak? Gimana? Untuk kelas jalannya Pak? Untuk kendaraan pengangkut karyawan itu Pak? Penumpang? Iya. Penumpang sudah diperbolehkan sama Undang-Undang Tenaga Kerja kan boleh? Iya. Jadi memang perusahaan harus menyiapkan jasa angkut. Lah untuk itu Pak, jumlah penumpangnya itu Pak? Kan ada yang cukup kecil itu Pak? Ukurannya itu Pak? Disampaikan nanti berapa yang layak kendaraannya harus siapkan, dan disampaikan nanti hitung-hitungannya sama proses dengan Bapak Kepala Dishub. Kalau kepolisian hanya mendorong bagaimana penegakan aja nanti. Oke. Terima kasih Pak Roni.
Kami hari ini mengundang Kasat Lantas, mengundang PT Kutai Timber Indonesia, kemudian mengundang Dinas Perhubungan dan semua vendor. Karena kami melihat kendaraan angkutan penumpang ini tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terutama kaitan dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maksudnya perizinannya? Pertama adalah angkutan yang mengangkut penumpang secara terus-menerus itu harus memiliki izin trayek. Trayek tetap. Nah, kalau sudah berbicara izin trayek, maka itu masuk kategori kendaraan publik. Kendaraan publik harus berplat kuning. Sudah ada dua. Jadi kendaraan yang selama ini itu 90% tidak memiliki izin trayek. Kedua, tidak berplat kuning. Berapa tahun? Ini sudah terjadi sejak tahun 2011. Ini tidak ada BAD. Nah, maka ada kerugian daerah di sini. Pemerintah daerah sebenarnya di sini ada potensi pendapatan asli daerah dari uji kir, kemudian dari retribusi izin trayek. Nah, ini kok dibiarkan sama Nah, makanya ini rupa-rupanya pemerintah daerah belum berdaya. Makanya kami sengaja mengundang. Karena sebelumnya pemerintah daerah, pihak kepolisian sama PT Kutai Timber Indonesia, kemudian juga para operator ini sudah menandatangani kesepakatan bersama. Di antaranya adalah mereka harus taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan seperti apa yang saya sebut, izin trayek, berplat kuning, kemudian titik kumpul. Nah, ini semuanya tidak dilakukan. Makanya kami beri waktu maksimal 3 bulan untuk proses penyesuaian infrastruktur ini. Kalau tidak, maka kami minta operatornya diganti, karena bagaimanapun dari 4 operator selama ini yang ada 1 sudah memenuhi ketentuan, yang 3 belum. Maka sebenarnya dari proses perizinan kita sudah mempermudah, kita sudah memberikan kemudahan, bahkan kita memberikan waktu untuk segera mengurus. Nah, makanya tidak ada alasan lagi untuk tidak diurus, maksimal 3 bulan.